وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marhaban bikum fi hadzal majlis. Selamat datang di majlis di antara majlis ilmu syar'i, ilmu tafsir yang mulia. Pada kali ini kita akan bahas tafsir surat Al-Humazah, terusan dari serial kajian tafsir bulanan kita insyaallah taala. Tafsir surat Al-Humazah, setelah sebelumnya kita telah membahas tafsir surat Al-Fil, maka surat Al-Humazah ini kita akan membacakan terlebih dahulu ayat-ayatnya, yang mana dia berjumlah 9 ayat. Kata Allah Azza wa Jalla sebelumnya, Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narul muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wailul likulli humazatil lumazah. Lafal humazah inilah yang menjadi nama surat, beriktibas dan mengambil nama ini dari salah satu kata dalam surat ini, yaitu humazah. Surat Al-Humazah surat Makkiyah yang turun di periode Makkah sesuai ijma' kaum muslimin, seluruh ijma' ahli tafsir, kesepakatan ahli tafsir bahwasanya surat ini turun di periode Makkah. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, wailun. Wail di sini berulang dalam Al-Quran, seperti wailul lil mutaffifin, wailul likulli affak, dan ada juga fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, wailul yawma idzil lil mukadzibin, dan seterusnya dari ayat-ayat yang mengandung kata wail. Makna dari wail ada dua. Menurut para ulama ahli tafsir, pemaknaannya ada dua. Yang pertama yaitu al-khizyu wal azab wal halak, yaitu
kehinaan, azab, dan kebinasaan atau semisal itu ya. Wail artinya kehinaan, azab, kebinasaan. Wail ya, dalam Al-Qur'an berkali-kali terjadi. Ya, makna kedua untuk sebagian dari salaf dan sebagian dari ahli tafsir, makna wail yang kedua yaitu wadin fi jahannam, suatu lembah di neraka, di jahannam. Wail yaitu suatu lembah di jahannam. Itu makna kedua dari wail. Jadi wail di sini ada dua pemaknaan. Yang pertama makna secara maknawi, yang kedua makna secara fisik. Makna secara maknawi yaitu kehinaan, kesengsaraan, azab ya, dan kebinasaan. Adapun makna secara hissi yaitu makna secara fisik, suatu lembah di jahannam. Gitu. Maka ayat-ayat yang ada padanya lafal wail maknanya berputaran dua ini. Misal kata Allah Azza wa Jalla lainnya di dalam ayat lain, di surat lain, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mutaffifin. Mutaffifin di sini kan wail dimaknai celaka, yaitu khizi, azab, halakah, kecelakaan, kesengsaraan, kehancuran, kebinasaan, azab. Bisa juga dimaknai apa? Yaitu suatu lembah di jahannam. Dan itu semakin sakit kalau di sana, karena semakin bawah jahannam semakin buruk azabnya. Maka wailul lil mutaffifin yaitu neraka jahannam pula untuk orang yang berbuat tatfif. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu kalau misalnya mereka ya menagih kail, timbangan dari orang, itu mereka yastawfun, meminta diwafa, yaitu dibenerin, meminta sesuai dengan timbangan, sesuai dengan takaran. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau misalnya mereka yang menimbang, mereka jadi pedagangnya, maka mereka akan mengurangi, merugikan pembeli dan semisalnya. Ya, baik minyak ataupun beras ataupun lainnya, termasuk juga parfum refill misalnya, ngomongnya bibit ternyata campuran. Ini termasuk mengurangi timbangan hakikat sebenarnya. Ini penipuan. Ya. Baik. Jadi itu makna wail kita sudah tahu, ada makna maknawi, ada makna hissi, yaitu makna yang fisik. Kemudian wailul untuk siapa? Likulli humazatil lumazah. Untuk setiap humazah dan lumazah. Humazah dan lumazah ini beda sifat. Ya. Humazah dan lumazah itu beda sifat. Kalau menurut sebagian dari ulama salaf, di antaranya salah satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah satu riwayat ya, karena ada beberapa riwayat dari beliau tentang makna humazah lumazah. Humazah dan lumazah ini terkumpul pada orang seperti ini nih, yaitu mereka adalah al-masya'una bin namimah. Masya'un yaitu suka jalan kemana-mana, tapi bin namimah dengan membawa adu domba. Ingat, pengadu domba dalam Al-Quran selalu sering disifati dengan, beberapa kali disifati dengan masya'. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, hammazim masya'im binamim. Hammaz yaitu ini humazah. Masya' suka berjalan dengan membawa lisan pengadu domba. Ya. Juga kata Nabi SAW tentang dua kubur yang penghuninya sedang diazab di kuburnya, salah satunya sebab diazabnya dia wakana yamshi bin namimah, yaitu dia suka berjalan dengan membawa adu domba. Jadi orang yang suka adu domba itu biasanya seorang yang suka bergaul.
suka mendengar info dan suka menyebarkan info. Tanpa sadar bisa menjadi pengadu domba. Makanya disebutkan dalam ayat dan hadis sebagai masya atau yamshi, yaitu suka jalan kemana-mana. Ya, kalau sekarang bisa aja baik jalan secara fisik ke tetangga, tapi bisa juga sekarang berselancar di dunia maya, berjalan di sana sini ke akun sana akun sini untuk, atau komentar sana komentar sini untuk mengadu domba, itu bisa masuk dalam masya min namim. Taib, al-mufarriquna bainal ahibbah wal baghuna lil bura'a ila aib. Itu orang-orang yang memisahkan antar orang-orang tercinta dan orang-orang yang mencari-cari aib dari orang-orang yang baik. Yang seperti ini humazah lumazah. Ya, humazah lumazah. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas lainnya disebutkan oleh Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun dan juga oleh Ibnu Al-Jauzi dalam Zad Al-Masir, bahwasanya al-humazah adalah al-qattad dan lumazah adalah al-ayyab. Apa bedanya? Al-humazah yaitu tukang adu domba, al-qattad itu humazah pakai ha. Al-qattad yaitu tukang adu domba. Adapun lumazah pakai lam, maka itu al-ayyab, yaitu yang suka mencela, suka menyebut kebaikan orang. Dua hal yang berbeda sebenarnya. Walaupun ada kesamaan, pengadu domba dengan tukang mencela sama-sama menyebutkan aib orang. Ya, sama-sama menyebutkan aib orang. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-humazah itu al-qattad, yaitu pengadu domba. Sebagaimana kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata an-nammam, wa fi riwayatin al-qattad. Tidak masuk surga nammam, yaitu pengadu domba. Dalam riwayat lain qattad. Jadi qattad itu persamaan dari nammam, artinya adalah pengadu domba. Itu humazah. Adapun lumazah menurut Ibnu Abbas, lumazah yaitu al-ayyab, yang suka mencela atau menyebut aib orang. Itu menurut siapa? Menurut Ibnu Abbas. Ada juga menurut ulama salaf lainnya, yaitu menurut Al-Hasan Al-Basri, Mujahid dan lainnya. Ini bila katakan aja menurut Al-Hasan Al-Basri. Lain, Al-Hasan Al-Basri berkata, menurut beliau ini diriwayatkan oleh sebagian ulama di antara Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir beliau, dan juga Ibnu Athiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz. Udah pagi jemaah sekalian. Barusan ayam berkokok, jadi sudah sebentar lagi subuh sepertinya. Itu ayam kokok beneran atau HP, Pak? Oh, HP. Baik. Jadi menurut Al-Hasan Al-Basri, al-humazah alladhi yaghtabu wa yat'anu fi wajhi rajul. Ini beda lagi versi pemaknaan al-humazah dan lumazah. Menurut Al-Hasan Al-Basri, al-humazah itu adalah alladhi yaghtab wa yat'anu fi wajhi rajul. Apa artinya humazah? Yaitu yang mencela dan menikam di depan orangnya, itu humazah. Menyebut keburukan. Yaghtab di sini ghibah, tapi ghibah dengan makna dari Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu kau menyebut saudaramu terhadap apa yang dia benci. Nah, tapi menyebutnya ini di depan mukanya. Ini humazah. Ya, sama, mencela dan menikam di depan orangnya langsung. Ini humazah. Adapun lumazah, alladhi yaghtabuhu min khalfihi idza ghaba, yaitu yang menyebut kejelekannya di belakangnya kalau orangnya sudah tidak ada. Yang menyebut kejelekannya di belakangnya, yaitu ketika idza ghaba, ketika orangnya sudah
tiada. Maksudnya tiada di sini tidak hadir. Itu bedanya humazah dan lumazah. Humazah di depan langsung, lumazah di belakang. Maksudnya di belakang, di ketidakhadiran dia. Atau mungkin hadir namun tidak tahu. Dan termasuk lumazah kalau misalnya kita ngomongin seseorang di depan orang lain. Kita ngomong dengan teman kita sesama orang Jawa misalnya, yang kita ngomongin di depan kita. Kita ngomong dengan bahasa Jawa yang tidak dia fahami. Dia misalnya orang mana? Uzbekistan misalnya. Ya. Kemudian kita ngomong kejelekan dia. Ya, dan seterusnya. Nah, ini termasuk apa? Termasuk apa? Lumazah. Karena keberadaan orang ini dianggap ketidakhadirannya karena tidak paham dengan apa yang diomongin. Tapi dari segi eksistensi mereka termasuk humazah karena di depan wajahnya, di depan orangnya. Ala kulli hal, humazah dan lumazah mereka ini maksud dari menyebutkan keburukan adalah untuk mencela belaka, mengadakan permusuhan. Sebagaimana orang-orang munafik di surat Taubah disebutkan ayat ke-58, wa minhum may yalmizuka fi shadaqat. Di antara mereka ada yang menghinamu dalam urusan sedekah atau zakat. Ya, jadi menghina kaum muslimin yang menunaikan zakat. Padahal mereka sendiri tidak melakukan zakat. Jadi mereka menghina orang-orang munafik, melecehkan kaum muslimin yang menunaikan zakat dengan sebutan-sebutan buruk terhadap kaum muslimin yang menunaikan zakat, itu semata karena membenci dan juga ingin menghina saja. Ya, begitu. Namun Muqatil, seorang ahli tafsir di kalangan seorang ulama ahli tafsir mengatakan sebaliknya, humazah itu adalah yang menghibah dengan ghaibah, yaitu yang menghibah tanpa kehadiran orang yang diribahi, dan lumazah sebaliknya, menghibah di mukanya langsung. Ini kebalik dengan makna yang tadi. Ya, gitu. Ya. Jadi ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Nah, juga ada pendapat lain dari ulama ahli tafsir, di antara pendapat Qatadah. Ini kita menghazanahkan ini semua untuk menunjukkan ini semua makna masuk semua insyaallah. Supaya banyak, kalau misalnya mencukupkan dengan tafsir celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, ini masih sangat global. Pengumpat kayak gimana, pencela kayak gimana? Apakah pencela makanan masuk di sini? Gitu. Makanan apaan nih? Gak enak banget, gak masuk. Karena ini gak ada kaitannya sama orang, ya kan? Ya. Nah, misalnya mencela binatang misalnya, nggak masuk. Ya, misal kucing mencuri ikan kita, dasar tidak punya adab, gitu. Kita bilang gitu. Apakah masuk ayat ini? Ya nggak masuk. Ya, jadi kita udah jelas tadi yang dicela adalah manusia gitu loh. Apalagi muslim. Kemudian kata Qatadah, al-humazah dan lumazah, ini menurut versi Qatadah, al-humazah itu at-ta'an fin nas, yaitu yang suka menikam kehormatan manusia, harga diri manusia, menikam harga diri manusia, yang suka menikam harga diri manusia. Jadi ini bersifat yang sering, bukan yang sekali-kali atau kadang aja, tapi yang sering. Dengan lafaz at-ta'an, sering berarti dia untuk mencederai kehormatan manusia. Wal lumazah, adapun lumazah pakai lam, at-ta'an fi ansabihim, yaitu yang suka menikam nasab orang-orang, nasab manusia. Maksudnya menjelek-jelekan bapak dan nenek moyang orang. Itu bedanya humazah dengan lumazah versi Qatadah. Yang lumazah pakai lam, yaitu suka mencela nasab orang, mencela nasab orang, termasuk mempelesetkan marga yang dimiliki oleh orang, itu nggak boleh, karena itu termasuk lumazah dalam hal ini.
termasuk dosa besar. Ya. Memplesetkan nama bapak orang misalnya itu juga nggak boleh. Ya. Begitu juga dengan menyebut nama teman dengan nama bapaknya. Itu juga nggak boleh. Walaupun kita udah nggak melakukan itu alhamdulillah, tapi bisa jadi di sekolahan dulu kayak gitu. Nama anaknya Zaid, bagus. Nama bapaknya Purnomo misalnya. Terus dipanggil sama temennya, Pur gitu kan. Pas bagi repot bapaknya datang sebagai wali murid. Anak-anaknya ketemu sama anaknya harusnya dipanggil Zaid, tapi Purnomo. Bapaknya nengok. Ya, terus bingung bapaknya. Nak, kok teman-teman kamu manggil bapak? Apa kata anaknya? Bagaimana hujah yang bisa disampaikan anaknya coba? Sebenarnya panggilan saya di kelas itu Purnomo bukan Zaid, kan gak enak. Itu sama dengan apa? Mencela bapaknya sebenarnya sama. Termasuk lumazah menurut Qatadah. Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, beda lagi. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, humazah itu yang mengejek bilisanihi, tapi dengan mengejek dengan lisannya, dengan perkataan. Humazah mengejek dengan lisan dengan perkataan atau dengan lewean. Bolehkah ngelewe? Kalau bercanda sebenarnya nggak apa-apa, kalau bercanda dan nggak membuat orang tersinggung nggak apa-apa. Ya. Tapi biasanya dengan kalimat. Ya. Adapun lumazah itu mengejek dengan matanya, bi'ainihi, dengan mata. Jadi mengejek dengan mata itu bisa. Dan orang-orang Arab terutama itu lebih bisa dalam mengejek seseorang dengan mata. Kalau kita orang Indonesia itu lebih condong matanya itu tunduk, ya sungkanan orang Indonesia itu. Tapi kalau orang Arab itu kalau ngelihat natap itu bahasa hatinya ada di mata mereka. Makanya penyakit ain itu lebih banyak dialami di Arab dibandingkan di Indonesia. Karena pandangan mata orang Arab beda. Antum lihat aja ustaz-ustaz keturunan Arab matanya beda. Walaupun bentuknya ya mata juga sih. Enggak segitiga atau gimana, enggak. Tapi pasti tatapannya ada perbedaan. Ditambah dengan bentuk alisnya seperti itu. Rata-rata gitu. Iya. Kalau misalnya kita orang Indonesia umumnya ya standar dan mungkin lebih ramah mungkin ya. Lebih soft. Ya. Begitu. Ya. Jadi mengejek dengan mata itu dengan membicingkan mata, ya, memicingkan mata dengan mengejek. Nah itu termasuk menurut Sufyan Ats-Tsauri itu termasuk lumazah. Ya, ala kulli hal kalau kita teruskan perbedaan-perbedaan ini satu kajian cuma ngomongin lumazah saja. Jadi kita kayaknya lanjut aja. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi ini termasuk dosa besar karena kaidahnya adalah segala dosa yang ada ancaman neraka atau ancaman keburukan di Al-Quran Sunnah, maka itu tergolong dosa besar. Ya, tergolong dosa besar. Ada ancaman neraka, ada ancaman keburukan, ada ancaman laknat, maka itu semua termasuk dosa besar. Tapi di sini lumazah disifati pula di ayat berikutnya dengan sifat berikut. Alladzi jama'a malan wa 'addalah. Yaitu alladzi jama'a yaitu a'adda wa ahsa, menghitung dan menghimpun. Jama'a di sini artinya apa? Menghitung dan menghimpun. Sama seperti sebelumnya addadah. Ya. Jama'a mala wa addadah. Baik, jama'a di sini mempersiapkan dan menghimpun hartanya. Baik, apakah ini menunjukkan haramnya mengumpulkan harta? Enggak. Karena konteks di sini beda. Di sini jam'ul mal, walaupun dalam
beberapa hadis jam'ul mal itu tercela secara konteks, tetapi dikembalikan kepada maksud dari jam'ul mal. Kalau mengumpulkan harta untuk nafkah yang halal dan sedekah, maka itu baik. Tapi kalau jam'ul mal karena kerakusan, cinta dunia, tidak zuhud, dan harta dari yang dikumpulkannya itu haram, maka jelas ini semua keburukan. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu fakhara bi'adadihi wa kathratihi. Orang ini berbangga dengan jumlah hartanya dan banyaknya harta. Dan ini yang dimaksud. Orang yang mengumpulkan harta dan menghitungnya dengan kebanggaan. Na'udzubillah min dzalik. Sekiranya seseorang itu tahu bahwa setiap dari hartanya itu akan dihisab, dia tidak akan bangga sama sekali dengan hartanya. Sekiranya dia tahu mobilnya suatu saat akan ditanya tentangnya oleh Allah Azza wa Jalla, tentang mobilnya, dari mana mobil itu didapat, digunakan untuk apa. Seandainya dia faham dan dia selalu muhasabah, maka dia tidak akan berbangga dengan mobilnya sama sekali. Ajaib. Seandainya seseorang dengan motor gedenya, dengan knalpot racingnya itu betul-betul beriman dan tahu bahwa saya di akhirat akan ditanya tentang keributan yang telah dia ciptakan di lingkungan, wallahi dia tidak akan berbangga setitik pun dari motor gedenya atau knalpot racing, karena hisabnya akan memperberat dia dan menghalang-halanginya dari masuk surga karena tuntutan dari orang-orang terzalimi. Maka betapa banyaknya orang yang mengumpulkan harta dan menghimpunnya dan rakus akannya itu lumazah, berbangga dengan hartanya, kemudian memicingkan mata kepada orang-orang fakir, tidak peduli terhadap mereka, dan suka menghibah orang karena kefakirannya, menertawai orang karena kefakirannya, menertawai teman-temannya karena belum punya ini, belum punya itu seperti dirinya. Inilah karakter mental seperti ini yang berhak mendapatkan wail kalau tidak Allah Ta'ala ampuni. Ya. Jadi dikatakan di sini wal maqsud, kata Al-Qurtubi, wal maksud dari dua ayat ini atau ayat ini, ayat kedua, adz-dzammu ala imsakil mali an sabilit ta'at. Maksudnya adalah ini celaan untuk orang yang imsakil mal an sabilit ta'at, yaitu yang menahan harta dari jalan ketaatan. Maksud di sini adalah celaan terhadap orang yang menahan harta dari jalan ketaatan. Jadi hartanya banyak, tapi untuk ketaatan atau maslahat ketaatan itu ditahan-tahan olehnya. Tapi untuk kesenangan duniawi belaka, maka dia siap menghamburkannya. Seandainya Qatar 2022 itu membaca ayat ini dengan lebih detail, maka sepertinya Piala Dunia itu nggak jadi kemarin. Seandainya klub Al Nassr di Saudi Arabia memahami ayat ini, kemudian mendetail dalam memahaminya dan mengimaninya, niscaya nggak bakal membeli Cristiano Ronaldo dan kemudian menggajinya sampai dalam 1 menit bisa 6 juta rupiah. 1 menit dalam hidupnya 6 juta rupiah, 6,4 atau berapa gitu. Iya, itu di atas UMR loh. Orang Bekasi butuh berapa sebulan buat dapetin 4,5 juta. Ini 1 menit. Napas berapa kali? Masuk ke WC aja bisa 5 menit, itu udah berapa belas juta, berapa puluh juta.
Ya. Dalam surat Nun, orang seperti disebutkan seperti manna'il lil khairi mu'tadin athim, yaitu orang-orang yang mencegah kebaikan, yaitu suka mencegah hartanya dari sabil khair, yaitu jalan kebaikan. Juga di surat Al-Ma'arij ayat 18 disebut jama'a wa jama'a fa'au'a. Orang ini cuma ngumpulin uang, saya ngumpulin pundi-pundi uangnya. Dan dia bakhil dalam urusan ketaatan. Dan ada yang Masya Allah, ada postingan seseorang yang menggugah diri saya sebenarnya. Yaitu adanya nasihat dari salah satu di media sosial, di salah satu ustadz ya. Jadi kaya itu boleh ya. Jadi kaya itu boleh. Karena coba kita lihat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 6 darinya orang kaya. Ya. Tolong di 10 orang yang dijamin masuk surga, 6 darinya orang kaya. Jangan dibilang, wah kalau kaya nanti susah masuk surga. Ya kalau kayanya nggak benar, iya susah. Kalau kayanya halal, bayar sedekah dan bayar zakat dan banyak sedekah, insya Allah cepet. Ya mindsetnya jangan udahlah miskin aja lah. Ya iya, Rasulullah berlindung dari kemiskinan, gimana dari kefakiran. Ya baik kaya atau miskin, kaya atau fakir, semua ada ujiannya gitu loh. Kalau dibilang ujian orang miskin lebih berat, kata siapa? Ujian orang kaya bisa lebih berat. Karena akses untuk segala kemungkinan kemungkaran itu mudah. Akses untuk berbuat zalim lebih mudah daripada orang miskin. Dan untuk itu lebih mudah, jadi itu lebih berat. Iya. Nah, jadi kaya itu boleh. Begitu juga dengan ustadz yang kaya juga boleh. Boleh gak ustadz kaya? Boleh. Malah kadang-kadang ustadz yang kaya lebih dipercaya sama sebagian orang awam. Dan itu tidak benar, tidak baik kayak gitu. Melihat ilmu ustadz yang lebih benar atau pembahasannya dan manhajnya. Kalau melihat kekayaannya kemudian kita baru percaya, ya jangan. Wah ustadz ini, kalau kajian naik motor janganlah, kita cari ustadz yang kajian naik mobil. Masya Allah. Kalau mobil gokar gimana? Kan? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, Ibnu Mubarak, Imam Mazhab yaitu Abu Hanifah An-Nu'man, ya, itu orang-orang kaya, saudagar kaya. Suhaib Ar-Rumi, saudagar kaya. Tapi menjadi absurd dan lucu kalau ada ustadz nasihatnya berhati-hati terhadap dunia, bahayanya dunia, tercelanya dunia, tapi sendirinya suka apa? Posting duniawi, traveling. Bukan safari dakwah ya. Kalau safari dakwah karena memang untuk dakwah. Itu pun safari dakwah enggak selamanya murni harus di posting seluruhnya ya. Traveling ya, berpersiar maksudnya ke kota ini, ke kota itu, traveling atau berselancar di lautan. Postingan ini kayak gitu. Tentang makanan, tentang otomotif mewah, dan hal-hal lainnya. Kayak artis yang menampakkan ya kekayaan, hedonisme, dan menampakkan kecintaannya kepada dunia tanpa perhatian dengan kewibawaan seorang ustadz atau dai atau kezuhudannya yang seharusnya mencontohkan ke publik gitu loh. Ya. Makanya ini kan bertabrakan antara nasihatin secara publik supaya zuhud, tapi yang ditampilkan
ke publik berlawanan dengan kezuhudan. Kapan ini bisa terjadi pada seorang dai? Ketika apa? Niatannya sudah menyimpang. Kemudian lebih dekat kepada orang-orang kaya dibandingkan dengan orang-orang fakir dari jemaahnya. Bahkan kadang memberikan sikap preventif jika didekati oleh orang-orang yang dia kenal fakir. Imma khawatir minta pinjaman, imma khawatir minta duit, imma khawatir minta sumbangan, dan seterusnya. Imma khawatir cuma nanya tanpa ada apa-apa gitu. Tapi ketika ada orang terkemuka, tokoh ataupun orang kaya yang menghampirinya, maka sikapnya berubah, bukan preventif, sangat komunikatif. Maka kenapa terjadi seperti ini? Apakah mau ditegur seperti teguran Allah kepada Rasulullah SAW, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka wa yadhakkaru fatanfa'u dzikra"? Apakah mau ditegur sebagai Rasulullah SAW tidak menjawab atau tidak mempedulikan Abdullah bin Umi Maktum ketika Rasulullah SAW sedang berbicara dengan orang kafir atau pemuka musyrikin demi dakwah pada Rasul, demi dakwah katanya. Dan memang demi dakwah, dan memang di tengah-tengah dakwah, dan memang Abdullah bin Umi Maktum itu konteksnya juga menyela pembicaraan Rasulullah SAW. Tapi Abdullah bin Umi Maktum diberi uzur karena apa? Karena buta beliau radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah SAW tidak berdosa besar atas itu, tetapi Allah tetap tegur walaupun kesalahan kecil. Kesalahan yang sebenarnya diberi uzur dan dimaklumi. Dan ini berhikmah. Kesalahan kecil dalam masalah ini saja Allah Subhanahu wa taala memberi teguran sebagai ibrah buat kaumnya dari para duat dan para asatidzah, para ulama, para masyayikh. Ya. Maka hati-hati dengan karakter jama'a malahu wa addadah, yaitu ketika orang-orang yang kaya mulai mendekati banyak dai atau beberapa dai yang bisa disetir, kemudian menahan dari jalur ketaatan menuju jalur apa? Berpesiar dan berpetualang. Hukum asalnya nggak masalah, boleh. Tapi apakah relevan ketika misal anak pribadi memamerkan kepada jemaah berulang kali berselancar ke pulau ini ke pulau itu bukan dalam rangka dakwah, atau asli niatannya berselancar namun supaya jemaah enggak menilai negatif maka dibuatlah adalah sedikit kegiatan padahal tujuan aslinya apa? Berselancar. Makanya seperti ini ya, kita berhati-hati jemaah. Ya, ini juga nasihat buat siapapun di antara jemaah. Kalau ingin membantu para ustadz, bantulah, tafadhol. Tapi jangan bantu para ustadz untuk menikmati dunia. Bantulah para ustadz untuk mengamalkan ilmu mereka dengan syiar mereka, dengan kitab-kitab mereka. Boleh membantu, misalnya ustadz untuk transport mereka, misal, fadhal. Karena itu yang dibutuhkan gitu loh. Tapi kalau ustadz kemudian diberikan mobil, apa mobil yang bagus yang mewah itu apa? Misal apa? Enggak lah, Lamborghini terlalu, jangan, itu mah enggak sangat tidak mungkin. Hah? Enggak tahu lah namanya apa, saya enggak ngerti mobil-mobilan gitu. Al-muhim pokoknya gitulah ya. Terserah ya. Atau mungkin tafadhol kalau memang mau memberikan rumah buat ustaz untuk tinggal, insyaallah selama itu rumah yang standar bagus dan mencukupi untuk dakwah, itu nggak apa-apa. Tapi untuk membuatnya terlena dengan kemudahan duniawi, sebaiknya jangan ya, karena kasihan ya, karena kasihan ustaz ini mungkin dulunya punya niatan ikhlas. Namun manusia itu adalah manusia, nggak bisa sempurna selamanya, nggak. Ada kayak terjatuh, dan ketika terjatuh jangan bangun untuk lebih jatuh lagi.
Ya seperti itu. Ya. Dan orang yang kaya ini mungkin niatnya baik, pengen memuliakan ustadznya, tapi kebaikannya itu, arahannya itu tidak sesuai dengan seharusnya ustadz itu menuju kepadanya, yaitu akhirat, ilmu syar'i. Ya. Ustadz yuk jalan-jalan Ustadz, kemana? Pulau Gebang, ya siapa yang mau? Nggak mau. Tapi kalau Ustadz jalan-jalan Ustadz kemana? Ke Swiss, ngapain? Lihat pemandangan Ustadz, Masya Allah, ayolah. Sana kemudian berselancar ke Swiss, Masya Allah. Misal saja. Kemudian diambil-ambilkan safari dakwah, padahal bukan. Karena memang pengen jalan-jalan. Maka ini hati-hati yang seperti ini. Kalau memang benar mau safari dakwah, banyak pedalaman yang belum tersentuh oleh dakwah. Kalau memang mau safari dakwah, kenapa tidak ke desa-desa atau kota-kota yang masih agak kering dakwahnya? Ini kalau safari dakwah malah banyak di Jabodetabek, yang sudah sangat banyak di sini dai-dai dan juga kajian-kajian. Ya. Tapi ala kulli hal hukum asalnya itu tetap dakwah insyaallah. Kalau mau itu bermanfaat, tetapi hati-hati. Ya. Maka ini mental orang yang mengumpulkan harta dan menghitung harta itu kan jarang ke akhirat atau tidak ngerti ilmu syar'i. Kadang ketika sudah mengumpulkan harta, dulunya punya masa kelam sebagai lumazah dan cinta dunia, kemudian akhirat taubat, apakah senantiasa langsung sekonyong-konyongnya jadi alim? Ngerti arahan harta, ngerti harus kemana zakatnya? Enggak, butuh bimbingan. Taib. Kembali ke ayat, ya jemaah sekalian. Orang-orang seperti ini mereka bakhil terhadap hartanya untuk urusan akhirat dan kebaikan sesuai syariah. Bakhil. Karena mereka mengumpulkan untuk kenikmatan dunia dan ketidakzuhudan hati mereka. Setiap hari mengamati investasinya, setiap hari mengamati keuntungannya. Jarang berzikir. Dan jika rugi sedikit, itu seperti rugi seluruhnya. Ini benar-benar hati sudah dirasuki oleh dunia, maka ini bahaya sekali. Maka kata Allah, tersifati orang ini dengan yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira, dia menyangka, yahsab artinya dhun, bahwasanya mal, yaitu hartanya, akhladah, akan mengekalkannya. Kata Al-Qurtubi, ay yubqihi hayyan la yamut. Dia mengira hartanya itu akan membuatnya terus hidup, tidak akan mati. Atau dia, kata Ikrimah, dia mengira hartanya yazidu fi umri, akan menambah umurnya. Padahal tidak. Yang menambah umur itu apa? Silaturahim. Jarang ada silaturahim yang hampa akan sedekah, ya enggak? Biasanya silaturahim itu pasti kita bawa sesuatu, bingkisan, walaupun cuma gorengan campur singkong dan seterusnya. Iya, gorengan kan biasa gitu tuh. Ziarah dari dulu tuh, beli gorengan berapa bang? Campurnya udah 20.000 misalnya, campur isi mix ya. Ya. Yang biasa nggak laris di tukang gorengan itu biasanya dibanyakin tuh sama tukang gorengannya. Singkong banyak, singkong, risol, bakwan, tahu, pisang. Mana yang paling awet di piring? Singkong. Dari dulu kayak gitu ya. Paling cepat kalau nggak bakwan, tahu, risol paling cepat, atau pisang goreng. Tapi itu sedekah. Ini sedekah. Berarti mengeluarkan harta untuk kebaikan. Ya. Dan hati-hatilah wahai orang yang memiliki harta banyak. Merasa saya sedekah kalau memang nominalnya gede baru saya mau sedekah. Itu sebenarnya talbis, tipu daya syaitan. Gini loh, kita kadang-kadang mau sedekah, misal ke orang 5.000 aja, itu berat. Kak, saya mah
levelnya tuh 5 juta, 10 juta harus ada apa namanya? Bukan kwitansi, Pak. Proposal. Itu saya baru sedekahnya model kayak gitu. Adapun yang receh-receh itu maaf deh, saya nggak biasa. Mungkin maksudnya nggak sombong karena memang duitnya itu rata-rata di bank semua duitnya, tapi nggak boleh seperti itu. Jadilah orang yang serupa dengan umumnya orang gitu loh. Jangan jadi orang yang berbeda dengan umumnya masyarakat ya dalam masalah ini. Ya. Nanti kalau dia naik mobil, kan setiap persimpangan ada Pak Ogah. Pak mana Pak? 2000 Pak, 2000 aja Pak. Wah saya nggak biasa yang kayak gini. Pakai proposal dulu baru saya kasih. Ya. Al-muhim sediakanlah uang, walaupun kita ya oke lah uang kita banyak tertabung mungkin disimpan di bank atau di rumah, tapi sediakanlah uang. Ya di dompet mungkin ada berapa ratus, mungkin ada berapa puluh mungkin gitu. Ada orang fakir mungkin yang butuh, yang memang dia kelihatan fakir, mungkin kita bisa kasih. Ingat di perjalanan itu Allah Ta'ala lah yang menyelamatkan kita di perjalanan pulang atau pergi kemanapun. Dan ketika kita bertemu dengan orang yang fakir ketika itu, bukan peminta-minta, bukan pengemis, tapi memang kita tahu dia fakir, dia butuh. Ketahuilah yang mempertemukan kita dengan dia itu Allah gitu loh. Seolah-olah Allah menitipkan orang ini pada Anda. Pak maaf Pak, saya kehilangan duit Pak, saya kekurangan saat ini Pak, tolong Pak. Waduh gimana ya, saya ada sih duit tapi ini buat ini. Cobalah proposal dulu atau gimana, atau saya nggak bisa 1 juta terlalu gede buat kamu. Ntar kamu terlalu nyaman lagi. Atau misal bagi yang mau mengambil ibrah, ya, bagi yang mengambil ibrah itu adiknya tangan kanan minumnya dik, tangan kanan minumnya, tangan kanan minumnya, nah gitu, nah itu baru bagus. Nah itu kan enak dilihat. Ya. Kadang-kadang ada sebagian bapak-bapak tua di kajian minum tangan kiri. Itu yang saya agak sulit untuk menegur karena nggak sopan takutnya gitu loh. Negur di depan jemaah, Pak, udah tua pakai tangan kiri kan nggak enak ngomong kayak gitu. Kalau anak kecil kan bisa tangan kiri lagi, tangan kanan ya dia. Ya. Sampai mana tadi saya ngomong? Misal. Kalau kita misal pulang perjalanan kantor atau mana gitu kan, kita lewat atau sholat di masjid tertentu. Ya di masjid di jalanan lah gitulah. Kemudian kan enak sholat di situ. Coba lihat ada berapa banyak Gojek yang rela menyisihkan waktunya untuk sholat, itu udah bagus banget itu. Kalau kita punya uang lebih banyak ya, dan mungkin insya Allah punya uang banyak insya Allah, adakah di dompet kita barang 50.000 atau 100? Buat apa? Buat beli soto ya. Buat apa? Ya buat Pak ini Masya Allah Bapak udah menyempatkan diri untuk sholat, hal yang tidak banyak di kalangan teman-teman Gojek sebenarnya. Dari banyaknya armada Gojek sekarang, coba hitung aja yang berapa yang kasih itu nggak seberapa sebenarnya. Orang-orang ini mulia ini orang ini, insya Allah Allah muliakan mudah-mudahan. Apapun ya mazhab dan aliran mereka itu urusan lain, tetapi mereka masih sholat dengan dunia mereka dan pekerjaan mereka yang begitu beratnya dan risiko masuk angin, risiko jantung dan paru-parunya itu juga bakal kena. Itu mereka masih mau sholat. Ya, coba lah misal. Ya, dan mereka lebih nyata itu kerja gitu loh. Beda dengan pengemis atau ondel-ondel atau banci-banci jalanan, itu beda itu kalau bisa dilaporin aja ke Pak RT. Kalau ini kan mereka kerja gitu loh. Mereka nyata, mereka kerja. Dan mereka ordernya belum tentu banyak. Dan itu resiko kena anginnya lebih besar daripada nominal duitnya. Kesembuhannya itu belum tentu bisa didapat dengan bayaran dari konsumen. Enggak, ini saya hanya ide saja. Jadi kalau memang ada yang kelebihan bisa saja kita
dipertemukan oleh Allah orang-orang seperti ini yang ke masjid sama kita, kita dimudahkan dalam pekerjaan, tidak seperti mereka yang agak sulit kerjaannya, coba kasih. Insya Allah mereka bersyukur banget, dan insya Allah mereka mendoakan kok tanpa kita minta. Ya, cobalah ada inisiatif seperti itu. Jangan seperti sebagian orang ngeprank dulu baru ngasih duit. Ngeprank dulu baru ngasih duit, prank dulu sampai orang yang emosi, baru minta maaf, terus nyebutin itu ada kamera, terus ngasih duit. Ini ya mungkin orangnya seneng aja kasih duit, tapi ini bukan cara yang beradab sebenarnya. Jadi sebaiknya kalau memang mau ngasih duit lebih ikhlas lagi. Ya. Taib. Kalla di sini artinya apa? Tidak seperti yang mereka fikirkan bahwasanya harta ini bisa mengekalkan mereka, tidak. La yumbadanna fil hutamah. La yumbadanna itu la yutrahanna la yalul wa la yulqayanna. Mereka pasti akan dilempar fil hutamah, di hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan apa yang kamu tahu tentang hutamah? Hutamah itu adalah narullahil muqadah. Ya. Apinya Allah, yaitu neraka Allah al-muqadah, yaitu yang dipanaskan, yang dikatakan oleh Al-Qurtubi allati uqida 'alaiha alfa'amin wa alfa'amin wa alfa'amin fa hiya ghairu khamidah a'addahu Allahu lil 'usat, yaitu api neraka Allah Ta'ala yang dipanaskan 1000 tahun, kemudian 1000 tahun, kemudian 1000 tahun dipanaskan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana ini api ini memanggang dan melahap 'alal afidah, yang sakitnya seluruh jasad, melahap seluruh jasad sampai hatta, kata Al-Qurtubi rahimahullah atau kata Muhammad bin Ka'ab rahimahullah, hatta idza balagat ila al-fuadi khuliqu khalqan jadida faraja'at ta'kuluhum. Jadi orang api ini memanggang dan membakar manusia di Jahannam sampai panggangannya itu, apinya sampai kepada fuad. Fuad itu hati, jantung. Nah, ketika sampai kepada jantung, khuliqu khalqan jadida, orang-orang ini diciptakan lagi dalam bentuk ulang. Diciptakan lagi, ya. Diperbaharui lagi orang ini. Faraja'at ta'kuluhum, lagi-lagi api tersebut menyebarnya, membakarnya sampai hatinya lagi, sampai kalau udah sampai hati, api sudah memanggang hati, makanya seluruh jasad udah finish. Maka diulang lagi penciptaannya dengan kulit baru dan jasad baru, dan disiksa lagi seperti itu. Ya, jika ada pertanyaan nanti tolong ibu-ibu segera tulis pertanyaan, dan bapak-bapak boleh langsung nanya ya. Bapak-bapak angkat tangan ya kalau mau nanya. Taib. Jadi narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Kata Al-Qurtubi, wa khassal afidah, dikhususkan dalam ayat ini kok afidah yaitu jantung-jantung, hati-hati. Li'annal alam idza sara ila al-fuadi mata sahibuh. Karena rasa sakit kalau sudah sampai ke jantung itu mati pelakunya, mati pemiliknya, mati orangnya. Ayat ini maksudnya mati di sini adalah innahu fi hali man yamutu wa hum la yamutun. Yaitu orang ini dalam keadaan mati namun tidak mati gitu loh. Dan memang orang-orang penghuni neraka itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Thaha 74 la yamutu fiha wa la yahya. Orang kalau di neraka itu tidak mati, tidak pula hidup. Jadi terus ngerasain tersiksa dan gak habis-habis. Rasa sakit itu kalau sudah sampai ngilu ke hati itu memang membuat orang itu udah gak bisa beraktivitas dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ada kalanya fisik itu gak sakit, namun ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang menyelimuti hati itu membuat mati pemiliknya. Orang ini mati dalam artian
fisiknya hidup tetapi pikirannya mati. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat." Bala dan ujian duniawi itu cuma ada 3. Satu yaitu apa? Al-khauf, rasa takut. Dan ini cakupannya banyak. Yang kedua al-ju', kelaparan. Yang ketiga an-naqs, kekurangan. Sebenarnya semua dari syubhat dan syahwat dan segala masaib dan musibah di dunia ini berkisar di 3 itu. Rasa takut, kelaparan, dan apa? Kekurangan. Kalau ada kebanjiran, masuk bisa rasa takut, bisa kadang kelaparan juga bisa, kekurangan yang lebih besar. Karena naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat, itu kekurangan harta dan kekurangan jiwa. Maksudnya kekurangan jiwa ini kehilangan orang-orang tercinta, was thamarat, dan bubuhan. Ya. Itu. Tapi yang paling tinggi kadar dari musibah dan ujian adalah ketika itu sudah masuk ke al-khauf, rasa takut. Karena rasa takut itu letaknya di mana? Di hati. Maka musibah terbesar adalah musibah yang masuk ke hati. Karena itu akan mematikan pelakunya dari hidupnya pikiran. Pikiran gak hidup kalau orang sudah was-was, panik, bingung. Gak bisa berpikir jernih dengan nalar yang baik. Lapar ya juga berat juga. Tapi kalau orang lapar tapi hatinya tetap tenang, insya Allah gak apa-apa. Buktinya pas Ramadan lapar tetap tenang gak? Tenang, karena nanti ada iftar jama'i, ya kan? Nah itu sirup marjan ada, ya kan? Buah-buahan banyak, lontong, gorengan, tuh rukun-rukun buka puasa semua ada. Ya. Tenang gak? Ya tenang, ntar juga jam 6 gitu kan. Tenang hatinya, tenang. Lah coba kalau di padang pasir, lagi puasa di gurun pasir, makan apa? Kadal gurun, ya kan? Nggak tenang, takut nih, was mati. Ya udah pikirannya udah rusak habis itu. Orang nggak berjodoh, ya perempuan sampai usia 30 tahun, 31 tahun belum punya jodoh, takut, khawatir, was cemas. Mulai hilang pikiran normalnya karena rasa takut sudah merasukinya. Jadi fitnah dan musibah terbesar itu sebenarnya rasa takut di hati, kekhawatiran di hati, dan kurang percaya pada Allah SWT. Gitu. Makanya di sini ditakbirkan alam, yaitu allati tattali'u 'alal afidah. Kalau sudah azab dan rasa sakit masuk ke qalbu, maka khalas, gak ada yang lebih maksimal daripada itu azabnya. Dan mematikan sahibnya, mematikan pemiliknya. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya di sini kembali ke nar, ya, kembali ke hutamah, narullahil muqadah. Api itu mu'sadah, yaitu mughlaqah, ditutup rapat pada diri mereka, yaitu mereka terkurung di tengah-tengah api itu sendiri. Artinya mereka nggak bisa keluar dari api mereka, api neraka. Yuriduna ayakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha. Mereka pengen keluar dari neraka, mereka nggak bisa keluar dari neraka. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Dan mereka berada dalam keadaan seperti itu dengan apa? Fi amad. Amad itu apa? Tiang, pancang, tiang. Mumaddadah, tiang yang panjang. Mereka mau naik ke atas supaya ikatannya bisa kan kalau ke atas terus nanti ikatnya lepas gitu, enggak, ya panjang, enggak bakal bisa mereka naik ke atas. Jadi disandera seperti itu. Na'udzubillah min dzalik.
memang ayat ini konteksnya lebih condong ke orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala sifat ini, tetapi tetap ini merupakan peringatan yang sangat keras untuk kita semua agar kita tidak haus akan dunia, ya, dan tidak menghinakan orang karena keduniaannya yang kurang. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Taib, untuk materi kita coba sampai situ insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak ada pertanyaan Bapak-bapak? Fadhal. Kalau Bapak-bapak ada pertanyaan silakan Bapak. Tidak ada? Ibu-ibu juga tidak ada? Oh, enggak ada. Ya udah kalau gitu saya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Bismillah, saya diamanahi Allah mengajar di suatu lembaga non formal dan tidak sedikit saya mendengar dan melihat anak-anak yang berkata-kata yang tidak pantas kepada teman-temannya, mengejek nama bapak temannya. Oh, ini dia. Mohon nasihat Ustaz. Jazakallah khair. Ya. Jadi di antara ujian sebagian anak ya, musibah yang menimpa sebagian anak yaitu suka mengejek nama bapaknya, bapak temannya. Dan hal ini tentu Islam melarangnya. Ya, kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling mengejek dengan julukan-julukan. Dan termasuk julukan yang jelek yaitu julukan tentunya kepada bapaknya teman, karena selain menjuluki jelek itu juga tidak baik, dan juga apa salah bapaknya kok bisa dijelekin juga gitu loh. Ya, sehingga nanti harusnya anak-anak ini kalau memang dia tidak taubat, dia juga sebenarnya harus minta maaf sama bapaknya temannya itu, ya. Cuman khawatirnya kalau dia mengabarkan pada bapak temannya kalau dia dulu ngejek bapak temannya, ntar bapaknya marah gitu. Maka kalau bisa dimaafkan insyaallah. Ala kulli hal, ini tentu kalau bisa kita bilang ke anak-anak ini, bilang Allah dan Rasulnya melarang untuk mengejek bapak orang lain. Ya, masa kita mau nggak diejek bapak kita yang udah menafkahi kita, yang udah capek-capek menafkahi, membantu, mengasuh, mengayomi. Ya anak-anak sekarang, bukan anak sekarang aja, dan dulu emang banyak kayak gini ya. Cuman kalau sekarang mungkin lebih intens ya. Ya. Dan wajib bagi anak tersebut, pemilik bapak ya, yang memiliki bapak tersebut untuk mendefend atau membela kehormatan bapaknya. Bilang jangan mau dipanggil seperti itu kamu. Ya. Begitu, dan wajib atas orang dewasa untuk mengingatkan anak-anak seperti ini. Wajib. Ya. Ya dari dulu kan emang udah ada itu tradisi kayak gitu. Iya. Kayak misalnya, mana aja lo? Kok nggak kelihatan selama ini? Sakit gua, sakit bapak lu, nah kan gitu. Toko Betawi. Kalau Medan, bapak kau tuh,
Kan kayak gitu. Kalau bapaknya dengar belas, kok saya, kata bapaknya. Karena emang udah kayak gitu. Di Arab ada seperti itu, ya di Indonesia juga ada dengan varian dan ragamnya. Ya. Itu sebenarnya umpatan-umpatan. Masih mending umpatan pala kau, itu masih mending. Dasmu dan misalnya masih mending itu. Karena itu berkaitan dengan orang yang langsung. Tapi kalau ini sama orang lain, bapaknya gak ada urusan. Ini kan kehormatan lainnya lagi gitu, nambah-nambah lagi. Iya, jadi ya sebenarnya diawali dari orang-orang dewasa yang juga ngomong seperti itu. Ya. Begitu. Ya, kita harus contohkan, ya orang dewasa harus contohkan lebih awal agar tidak terbiasa menyebut-nyebut bapak orang dalam konteks negatif, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bolehkah kita bernazar apabila kita memiliki hajat di dalam hidup? Nazar hukum asalnya makruh. Hukum asalnya makruh. Tetapi ketika sudah ditunaikan, sudah diucapkan, selama konten nazarnya diperbolehkan atau baik, maka wajib ditunaikan nazarnya. Misal hajatnya apa? Mau nikah, belum ada jodoh. Terus dia bilang, ya Allah, saya bernazar, sekiranya Engkau berikan saya jodoh, maka saya akan puasa Senin Kemis selama 2 tahun setelah nikah. Gimana? Kenapa? Ibu-ibu ngomong apa? Lama sekali. Ya udah nggak jadi, ya udah setahun aja dah. Nah kan ceritanya doang. Ya selama setahun lah. Ya setelah pernikahan, maka itu boleh. Tapi boleh di sini artinya tidak haram. Karena pertama hukum asal nazar tuh tidak haram memang. Kedua kontennya boleh. Ya. Dan juga lebih-lebih objeknya yaitu puasa Senin Kemis itu bagus gitu loh. Maka wajib ditunaikan. Puasa Senin Kemis baginya itu wajib setelah pernikahan. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya. Jadi hajat di sini, kalau hajat tersebut hajat yang diperbolehkan atau hajat yang disyariatkan, maka diperbolehkan bernazar dengan hukum makruh. Lebih baik tidak bernazar. Tapi kadang-kadang sebagian orang itu kadang-kadang baru mau makin yakin kalau bernazar. Baru bakal lebih yakin kalau dia bernazar baru, ya. Padahal tanpa dia bernazar, hanya berdoa terus menerus dan ikhtiar, insya Allah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, saya dan adik saya akan berangkat ke rumah ortu dengan tujuan menjenguk orang tua. Karena orang tua kami meminta setiap 2 minggu sekali harus datang. Perjalanan kami berlangsung selama sekitar 3 jam, tapi kami berangkat tanpa mahram karena suami kami harus bekerja dan menjaga anak-anak kami yang masih kecil. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Di sini gimana? Jaraknya ini nggak disebutkan. 3 jam kok jalan kaki kan berapa kilo doang? Kan saya nggak disebutkan di sini berlangsung 3 jam. Nggak disebutkan pakai motor, mobil, pesawat, nggak disebutkan. Naik mobil, pesawat, tuh kan tafsirnya banyak. Saya sih nafsirnya jalan kaki nih kayaknya orang. Oke, 3 jam dari sini ke Bandung ya. Oke. 3 jam itu ya sekitar 80 kiloan sih kalau naik motor itu. Sekitar itu mungkin. Saya dan adik saya berangkat ke rumah ortu dan tujuan, ini perempuan ya nanya apa? Ini mana? Orang tua kami minta setiap 2 minggu sekali harus datang. 3 jam. Tapi kami berangkat tanpa mahram karena kami di sini berarti ada berapa orang? 2, saya dan adik perempuan dua-duanya. Suami kami harus bekerja, ya oke, dan menjaga anak-anak. Jadi suami harus bekerja
Berarti ini kewajiban suami gitu. Kewajiban maksudnya suami dalam keadaan berkewajiban. Ya, berkewajiban dengan pihak pengakad yaitu perusahaan atau kantor ya. Oke. Dan juga menjaga anak-anak kami yang masih kecil. Siapa yang jaga? Nggak disebutin suami ya. Menjaga anak-anak kami yang masih kecil. Kenapa nggak dibawa anak-anak ke rumah ortu? Kok pada tahu sih? Ini saya aja nggak tahu. Nggak ada yang sebutin. Ditafsirin sendiri sama Ummahat. Atau ini kayaknya pertanyaan kolektif digabung jadi satu kertas. Begini, ini ada beberapa kewajiban. Ada kewajiban yang tidak bisa diwakili dan ada kewajiban yang bisa diwakili, baik sementara atau selamanya. Kewajiban yang tidak bisa diwakili, misal bakti sama orang tua. Kewajiban yang termasuk tidak bisa diwakili, sebagian pekerjaan nggak bisa diwakili. Mungkin suaminya ini bekerja nggak bisa diwakili. Kemudian kewajiban menjaga anak-anak kadang-kadang bisa diwakili, ya enggak? Iya, kadang-kadang bisa diwakili. Entah babysitter. Lah kita aja nyekolahin anak, itu sekarang tanggung jawab siapa untuk menjaga anak-anak? Sekolah. Berarti kan kita mewakilkan kewajiban menjaga anak terhadap sekolah kan? Kadang-kadang bisa diwakili, walaupun tidak selamanya. Finalnya, wallahu a'lam. Di sini kembali ke keridhaan suaminya atau tidak. Kalau suaminya tidak ridha, apapun sebabnya, maka nggak boleh dia ke rumah orang tua. Apapun itu. Kalau suami tidak ridha, misal tidak ridhonya karena suami nggak mau anak-anak dititipin ke orang lain, maka haram dia untuk berangkat ke rumah orang tua. Tapi orang tua saya minta kayak gini, saya harus bakti sama suami lebih awal. Itu satu. Misal suaminya tidak ridho karena udah beb, kamu nanti capek kalau kamu bolak-balik 3 jam kayak gitu, gak usah. Maka gak boleh ke rumah orang tua. Oke. Kalau suami tidak ridho karena tidak ada alasan, tidak ridho aja. Kenapa kok aku gak boleh ke rumah orang tuaku gitu? Gak boleh aja. Apa dong alasannya? Terserah saya dong, saya kan suami kamu. Maka haram untuk ke rumah orang tua. Gitu. Pokoknya kalau suami tidak ridho, itu jelas haram. Bagaimana kalau suami ridho dan membiayai? Cepat-cepat pergi. Kesal juga ngeliat kamu gitu. Kalau bagaimana suami mensupport biar kamu bakti sama ibu kamu, kesian udah tua. Di sini baru ada kewajiban berbakti pada orang tua, dan itu kewajibannya besar. Apalagi kalau ditambah misal dengan orang tua yang memang sangat membutuhkan kehadirannya 2 minggu sekali. Ini bakti yang besar karena permintaan orang tua. Pergi tanpa mahram ini memang suatu kemunkaran. Tapi kemunkaran ini tidak lebih besar dibandingkan kemunkaran tidak berbakti pada orang tua di konteks yang dibolehkan oleh suami. Faham nggak di sini? Menjamak dari konteks-konteks, maka wallahu alam dia lebih mempertimbangkan bakti sama ibunya, silakan pergi ke Bandung. Nggak tahu ini kemana, ke Bandung atau kemana nggak tahu. Cirebon, ada lagi yang lain ini. Atau ke Uzbekistan aja sekalian. Ya al-muhim di sini yang penting dia izin sama suami ridha. Apakah suami berdosa atas keridhoannya? Di sini dilihat. Kalau suami ridha dan nggak peduli dengan mahram tanpa safar tanpa mahram, maka suami dosa di sini. Tapi kalau suami ridhonya karena mempertimbangkan, yaitu orang tuanya butuh, bakti sama orang tua, siapa tahu nanti kalau udah tua pun anaknya bertua, maka itu mudah-mudahan Allah ampuni. Wallahu a'lam. Jadi dalam keadaan hajat, apalagi darurat, itu kadang-kadang pertimbangan maslahat dan madarat lebih diutamakan daripada hukum asal. Paham nggak di sini? Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Bagaimana dengan seorang ikhwan yang tidak langsung tergerak untuk melaksanakan salat di masjid ketika azan sudah berkumandang dan tidak ada udzur syar'i? Apakah termasuk golongan orang yang keras hati? Ya, belum tentu, ya. Mungkin dia akan datang setelah azan berkumandang, ya, gitu. Karena ini kan ketika azan berkumandang, dia mungkin tidak tergerak, dia hanya fokus untuk menjawab azan. Ya. Ya kan? Ini kayak lagi ngelaporin suaminya nih kayak ini. Tapi ala kulli hal, Anda nggak bisa mengatakan langsung ini orang keras hati atau karena nggak tahu dia lagi ngapain kan. Nggak tergerak untuk melaksanakan sholat di masjid kan. Mungkin lagi duduk sambil mentadabburi lafal azan, kita nggak tahu. Ya, atau mungkin ada yang dipikirin gitu, mungkin kita nggak tahu. Ya. Adapun sampai qaswatul qalb, maka itu belum, wallahu alam. Kalau bagi ulama salaf, iya bisa jadi. Tapi untuk strata orang sekarang belum termasuk qaswatul qalb. Masih bagus, masih mending kalau dia nanti mau ke masjid, walaupun kadang agak telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebentar, karena qaswatul qalb itu merupakan karakter yang buruk sekali gitu loh. Ya. Karakter dan mental Yahudi qaswatul qalb itu. Keras hatinya. Ya, thumma qasat qulubuhum ba'da dzalika, yaitu ketika dihamparkan pada kebenaran udah terbukti benar-benar enggak mau ikut, maka ini qaswatul qalb. Sementara orang ini sebenarnya ikhwan ini masih mau ikut ke masjid. Tapi mungkin agak bertunda-tunda aja. Ya. Maka mudah-mudahan sih belum sampai. Walaupun bagi salaf ini termasuk qaswatul qalb. Afwan, izin bertanya tetapi di luar tema. Udah semua pertanyaan kayaknya nggak ada sama dengan tema, nggak ada. Coba aja. Di dekat tempat tinggal saya ada sebuah toko bahan kue. Suatu hari dalam keadaan emosi saya pernah berkata dalam hati, demi Allah saya tidak akan belanja lagi di toko tersebut karena beberapa kali saya belanja di situ pemiliknya tidak ramah atau ketus. Itu jadi dalam hati ya. Wah, demi Allah saya nggak bakal kesini lagi. Iya, nggak ramah, nggak ketus. Mungkin pedagangnya juga, penjualnya juga bilang gitu. Demi Allah kalau dia datang nggak bakal saya layanin, kan gitu juga. Kita nggak tahu juga kan. Sudah hampir 6 tahun saya tidak pernah belanja di toko tersebut dan memilih belanja di toko lain walaupun jaraknya lebih jauh. Oke. Pertanyaan saya, apakah sumpah saya atas nama Allah tersebut masih bisa saya rubah atau saya batalkan? Ya, itu kan cuma di hati. Sedangkan halif atau sumpah itu yang termaktub adalah yang di lisan. Kalau baru di hati dan belum di tulisan, belum berbentuk tulisan atau berbuah lisan, maka nggak masalah insyaallah. Ya, atau kalau dia udah pernah cerita ke suaminya atau ke tetangganya, oh ya demi Allah aku nggak bakal ke situ. Nah, itu baru. Tapi kalau baru di hati nggak masalah insyaallah. Dan ini sampai 6 tahun, masya Allah. Apa udah anniversary perayaan 6 tahun udah belum? Ya, kok bisa tahu 6 tahun ya, masya Allah. Berarti diperhatikan selama 6 tahun tuh kalau di situ tuh awas loh, gitu terus ya. Ya. Mungkin ibu selama 6 tahun toko itu makin makmur dengan ketiadaan ibu di situ, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya pernah membaca surat Al-Muhammazah diamalkan sebanyak 7 kali secara rutin pagi dan sore. Atas izin Allah Ta'ala akan terhindar dari gangguan sihir. Syukran ya Ustaz. Ini bukan pertanyaan, ini pengkhabaran. Ya nggak ada pertanyaan kok di sini. Ya kan? Izin bertanya Ustaz. Apa yang ditanyakan terus? Nggak ada pertanyaan di sini. Atau mungkin pertanyaannya di hatinya mungkin ya. Mungkin pertanyaan apakah amalan ini benar? Ya. Sebenarnya amalan apapun, membaca Al-Quran dengan niatan untuk menghindari sihir itu semua insya Allah baik. Tapi yang agak cukup tidak
tepat di sini adalah merutinkan khusus 7 kali pagi dan sore. Itu butuh dalil khusus. Oke? Membaca Al-Qur'an bagus, dengan niatannya juga bagus, tapi mengkhususkan bilangan dan momentum itu butuh dalil khusus. Begitu. Ya, ini 7 kali rutin pagi sore. Dari mana kok ada bilangan-bilangan seperti ini? Karena nanti akan ditanya oleh Allah. Dari mana kok engkau baca ini 7 kali tiap pagi dan sore? Siapa yang ngajarin? Ditanya ke ustadznya. Ustadznya ditanya lagi nanti sama Allah Azza wa Jalla. Dari mana kamu tahu hal-hal seperti ini? Sementara di wahyu di Al-Quran Sunnah nggak ada. Siapa yang bisa menjawab? Ya pasti bukan saya nggak lepas tangan dari ini. Siapa yang mengatakan seperti ini, dia akan bertanggungjawabkan di hari akhir. Jadi semua ilmu yang kita sebutkan di majelis itu ditanya oleh Allah. Itu berat sebenarnya. Kalau ngasal atau mau perasaan kita, itu ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban. Dan syariat itu milik Allah, bukan milik ustadz atau milik dai atau milik ulama, milik Allah. Ya, dan ini bukan termasuk bagian ijtihad, karena penentuan lafal maupun penentuan hitungan untuk ibadah tertentu, maka itu butuh apa? Butuh dalil. Tapi kalau dia misalnya membaca setiap hari, setiap pagi atau setiap sholat atau kapanpun, sering baca Al-Quran, diniatkan untuk menghindari dari gangguan sihir, fadhal, silakan. Atau dengan ayat-ayat yang terkait dengan ayat sihir, silakan. Ya begitu. Maka kalau memang terjadi, misal ini terjadi, alhamdulillah, saya ternyata misalnya udah melakukan ini 7 kali pagi sore, alhamdulillah terhindar dari gangguan sihir, alhamdulillah. Itu karena kemuliaan Allah Ta'ala, murahnya Allah Azza wa Jalla, bukan karena dikatakan benarnya bilangan dan rutinitas ini gitu loh. Mungkin karena Allah Ta'ala ingin berbuat baik kepada Anda karena kebaikan Anda dan seterusnya. Begitu, wallahu a'lam. Ya, karena Bapak mau pergi, saya juga sudahi aja kajian ini. Ya, saya ikutan pergi ya. Ya, Bapak juga pergi juga Pak. Ya, saya juga insyaallah. Ya, kita cukup sampai sini. Terima kasih atas kehadirannya dan penyimakannya. Jazakumullah khair jaza. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.